Dulu kita satu, satu suara, satu tujuan, dan satu peradaban yang ditakuti dunia. Tapi kemudian kita mulai berselisih, saling curiga, saling menyalahkan, dan saat kita sibuk bertingkai, musuh datang. Dan kita tak lagi siap. Peradaban Islam, ia pernah berdiri megah di puncak kejayaannya. Selama berabad-abad, dunia Islam menjadi sebuah pusat inovasi, perdagangan lintas benua, dan penyebaran ilmu pengetahuan yang luar biasa. Tetapi, seperti halnya banyak peradaban besar lainnya, kejayaan itu mulai perlahan memudar, bukan semata-mata karena serangan dari luar, tetapi juga karena masalah dari dalam, yaitu faktor internal. Salah satunya adalah perpecahan politik. Perpecahan ini sering muncul dari konflik antar kelompok, antar dinasti, bahkan antar faksi dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Akibatnya, kekuasaan pada masa itu terpecah-pecah. Perang saudara tak terhindarkan, dan umat Islam jadi lemah saat menghadapi ancaman dari luar. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan menelusuri lebih dalam bagaimana sebenarnya perpecahan politik ini ikut andil dalam meruntuhkan peradaban Islam sebenarnya. Kita akan melihat contoh-contoh nyatanya dalam sejarah dan juga dampak luas yang ditimbulkannya. Selain itu juga ada fragmentasi kekuasaan akibat munculnya dinasti-dinasti kecil seperti Abbasiyah, Fatimiyah, Umayyah di Andalusia yang menyebabkan persaingan yang tidak sehat dengan adanya kekuatan sentral yang kuat untuk melindungi wilayah Islam. Perpecahan ini juga memudahkan pengaruh politik asing seperti serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi atau intervensi Turki Utsmani. Karena umat Islam juga sibuk bertikai internal yang akhirnya kelemahan institusi seperti sistem khalifah dan hukum Islam diperburuk oleh perpecahan yang memicu korupsi, nepotisme, dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap para kepemimpinan. Contoh historis perpecahan politik. Untuk memahami dampak perpecahan politik, kita dapat melihat beberapa contoh konkret dari sejarah Islam. Fitnah pertama pada tahun 656 hingga 661 Masehi yang melibatkan perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, memicu perang saudara yang melemahkan khilafah Rasyidin dan membuka jalan bagi dinasti Umayyah, sehingga menghilangkan persatuan awal umat Islam. Pembagian kekuasaan antara dinasti Abbasiyah di Baghdad dan Fatimiyah di Mesir pada abad ke-10 hingga 11 Masehi menciptakan persaingan yang memudahkan serangan Salibis pada tahun 1096 hingga 1291 Masehi di Mongol, yang pada akhirnya menyebabkan jatuhnya Baghdad pada tahun 1256 Masehi di Andalusia pada abad ke-11 Masehi. Perang saudara di antara taifah-taifah kecil membuat kerajaan Islam rentan terhadap reconquista oleh pasukan Kristen yang mengakhiri kehadiran Islam di Liberia pada tahun 1492 Masehi. Selain itu, konflik Sunni Syiah yang berujung pada perpecahan politik seperti Iran dan Irak sering diperburuk oleh intervensi asing, termasuk Perang Iran-Irak pada tahun 1980 hingga 1988 Masehi yang menghambat kemajuan regional dan memperdalam ketegangan internal. Dampak terhadap peradaban Islam. Perpecahan politik tidak hanya bersifat internal, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang yang mempercepat kemunduran peradaban Islam secara keseluruhan. Secara ekonomi, perang dan ketidakstabilan menghambat perdagangan internasional seperti jalur sutra, serta mengurangi inovasi dalam ilmu pengetahuan yang sebelumnya berkembang pesat di bawah kekuasaan tunggal. Dari segi militer, tanpa persatuan, pasukan Islam tidak mampu menghadapi ancaman seperti Mongol atau Eropa
yang mengakibatkan hilangnya wilayah-wilayah strategis seperti Yerusalem dan Konstantinopel. Kemudian, pendidikan dan budaya juga mengalami penurunan karena perpecahan mengurangi dukungan untuk lembaga seperti madrasah dan perpustakaan. Sehingga ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Kindi kurang mendapat bantuan dan pengetahuan Islam mulai tertinggal dari Barat. Secara sosial, masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling curiga sehingga memicu intoleransi dan serta mengurangi solidaritas umat sehingga Islam kehilangan momentum ekspansi dan reformasi. Pada akhirnya, perpecahan ini membuat peradaban Islam rentan terhadap kolonialisme Eropa pada abad ke-19 sampai 20 yang memperdalam keterbelakangan dan stagnasi.